Aku berjalan cepat melewati Mama, sehingga ia tidak akan menanyaiku macam-macam. Sampai ia menggapai dan menggenggam tanganku untuk bicara padaku. Saat jari-jarinya mengelilingi lenganku, kulihat wajahnya menjadi pucat. Ia terlihat ketakutan. Dengan cepat Mama mengangkat lengan baju tidurku untuk menemukan lengan bertulang yang tersembunyi di baliknya. Semua ini berawal saat aku masih kecil. Aku selalu dikenal di antara saudaraku sebagai tukang pilih makanan. Aku nggak suka sayuran, tapi aku sangat suka permen dan junk food seperti anak-anak lainnya. Aku murid yang rajin di kelas yang memiliki sedikit teman. Tapi saat pulang ke rumah, aku memiliki 2 orang saudari yang bisa kuajak cerita tentang apa saja layaknya sahabat. Di keluargaku nggak ada yang jago olahraga. Kami hanya duduk di depan komputer untuk mengerjakan PR, menggunakan internet, dan karena kami suka seni, kami juga banyak menggambar dan membuat kerajinan saat bersantai. Satu hari, saat berusia 12 tahun, aku sedang berada di kamar dan kakak perempuanku masuk dan berkata, sepertinya pahaku melebar deh. Coba sini, biar kulihat pahamu. Kemudian, ia mulai membandingkan pahanya dan pahaku. Dengan senang, saat kami duduk bersebelahan dan membandingkan paha, ia menyadari bahwa pahanya lebih kecil dari pahaku. Sebelum hari itu, semua fokusku hanyalah pada keluargaku, hobiku, dan sekolahku. Aku nggak pernah memperhatikan tubuhku sendiri sebelumnya, karena tubuh ya tubuh. Sejak hari itu juga, aku mulai memperhatikan segala kekuranganku. Aku mulai merasa nggak senang dengan penampilanku. Sebagai saudara, kubandingkan diriku dengan saudari-saudariku. Aku ingin melakukan semua yang mereka lakukan dan sebaik mereka, kalau bisa lebih baik. Saat kulihat paha kakakku lebih kecil dariku, padahal aku lebih muda, aku menjadi iri akan betapa sempurnanya tubuhnya dibandingkan denganku. Kupikir, jika aku kehilangan beberapa kilo berat badan, aku akan memiliki paha yang lebih kecil dari kakakku, dan mungkin itu akan membuatku merasa lebih baik. Aku berada di berat idealku saat itu 46 kg. Mulai saat itulah aku terjatuh ke lubang penyakit mental. Awalnya, aku akan makan seperti biasanya, hanya menghindari daging, karena aku pikir daging adalah sumber utama lemak. Tapi kemudian aku mulai mencari tahu secara online dan menemukan bahwa semua bisa membuat berat badanmu naik, terutama roti dan nasi. Jadi, aku mulai melewati makan siang di sekolah dan terus begitu selama 3 bulan. Yang kumakan hanya makan malam di mana aku harus duduk bersama keluarga dan makan bersama. Di rumah ada timbangan di kamar mandi, dan itu nggak menolong. 45, 44, 43. Aku makin terobsesi dengan berat badanku hingga aku menimbang badan setiap hari dan melihat angka-angka itu turun membuatku senang, yang membuatku semakin bersemangat untuk melanjutkannya dan mulai semakin ketat pada diriku sendiri. Aku mulai menghitung kalori yang kumakan. Akan kupikirkan hal itu ketika aku beranjak dari ranjang, ketika dalam perjalanan ke sekolah, selama jam pelajaran, saat bertemu teman, bahkan saat aku sedang berbaring di ranjang malam hari berusaha untuk tidur. Itu benar-benar menjadi obsesiku. Saat jam makan siang, aku mulai membeli roti kecil yang kukunyah dengan perlahan sehingga perutku nggak berbunyi saat jam pelajaran siang hari. Aku nggak bisa membiarkan orang lain tahu, hanya itu yang kumakan untuk makan siang. Jadi aku bersembunyi di mana teman sekelasku nggak bisa melihatku. Aku begitu gugup apabila mereka mengetahui betapa menyedihkannya makan siangku yang akan membuat mereka mengatakan sesuatu padaku. Aku berhenti bicara pada teman-temanku dan mulai lupa dengan hobiku. Menurunkan berat badan merupakan hobi baruku. Goalku untuk menurunkan berat badan menjadi semakin aneh ketika aku ditugaskan memasak untuk saudariku saat orang tuaku pergi liburan Natal. Aku nggak hanya berbohong dengan mengatakan bahwa aku sudah makan duluan sebelum menyiapkan makanan mereka. Aku juga mulai memberikan porsi besar untuk mereka. Dengan logikaku bahwa kalau berat badan mereka naik, aku akan menjadi semakin langsing jika dibandingkan. Dan itu akan membuatku merasa lebih baik. Aku pun mulai mencurigai saudariku, jadi diam-diam kuperhatikan mereka untuk memastikan mereka nggak membuang makanannya. Dan aku akan marah jika mereka nggak menghabiskan makanan mereka. Hubungan kami berubah dari keluarga bahagia menjadi menjauh, dan itu semua karena kebiasaan makanku. Aku berhenti bicara dengan keluargaku.
Ku coba untuk menghindari semua percakapan kalau ada yang tiba-tiba membicarakan tentang gaya makanku atau berat badan. Saat itulah hal ini terjadi. Di satu hari ketika ku berjalan cepat melewati mama agar beliau nggak bertanya macam-macam, saat itulah ia mencengkram tanganku agar bisa bicara denganku. Begitu jari jemarinya menggenggamku, kulihat raut wajahnya berubah. Ia kelihatan begitu ketakutan. Dengan segera mengangkat lengan bajuku untuk menemukan lengan bertulang yang tersembunyi di bawahnya. Mama begitu terkejut melihat betapa kurusnya diriku tanpa sepengetahuannya. Dan kulihat air mata mulai menggenangi matanya, tapi ia berusaha untuk menahan diri agar tidak menangis. Dan itu membuatku menangis. Kuceritakan semua kepada mama hari itu. Tentang berat badanku, kebiasaan makanku, apa yang kupikirkan, dan kami duduk berbicara setelah sekian lama. Ku beritahu mama bahwa aku sudah nggak datang bulan sejak beberapa bulan lalu. Dan itu membuatku sedih karena dari yang ku baca, hal ini akan membuatku nggak bisa memiliki anak saat dewasa nanti. Sedangkan satu hari nanti, aku ingin punya anak. Orang tuaku mengirimku ke rumah sakit terdekat di mana aku habiskan 3 hari di sana untuk diperiksa dan berat badanku saat itu 36 kg. Dan dokter memberitahuku bahwa berat badanku di bawah rata-rata dan jika lebih ringan lagi, maka akan berakibat fatal bagiku. Kuputuskan untuk melakukan perawatan dan aku direkomendasikan untuk dikirim ke departemen psikiatris di mana aku habiskan waktu beberapa bulan di sana. Hidup di departemen psikiatris nggak mudah. Lebih dari 80% anak perempuan yang ada di sana mengidap anoreksia. Dan usia mereka rata-rata mulai dari 7 hingga 17 tahun. Seorang gadis 17 tahun sudah berada di sana sejak ia berusia 15 tahun. Dan ia memberitahu yang lainnya bahwa ia sedang menunggu ulang tahunnya yang ke-18, di mana akhirnya ia bisa pergi dari sana tanpa izin orang tua lagi. Ada juga anak yang seumuran denganku, yang menggunakan gigi palsu karena ia mengidap bulimia dan sering muntah sehingga membuat giginya terkikis karena asam lambung. Sangat sulit untuk berteman di sana, karena semua anak perempuan itu selalu membandingkan diri mereka. Dan obrolan mereka selalu seputar tips bagaimana mereka bisa diam-diam pergi ke toilet untuk memuntahkan makanan, dan bagaimana caranya menyembunyikan mentega di mulut untuk melepehkannya nanti. Aku nggak percaya ada banyak orang di sana yang menawarkan bantuan untuk mereka, tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Saat itulah akhirnya kulihat efek dari anoreksia dari sudut pandang yang berbeda, dan kuputuskan aku nggak mau menjadi seperti mereka. Aku ingin sehat, baik tubuh dan pikiranku. Semuanya harus mengikuti rutinitas makan 3 kali sehari dan mendapat 3 cemilan per hari. Nggak seperti anak-anak perempuan lain yang terlihat jijik dengan jumlah makanan yang harus mereka makan setiap waktu, aku justru merasa bersemangat dengan variasi menu makanan yang disediakan rumah sakit. Aku adalah favorit para perawat. Di waktu luang departemen psikiatris itu, ku mulai hobi menggambarku lagi, dan mulai menggambar para pasien yang ada bersamaku. Aku akan menggambar 1 gambar per hari, dan keahlianku semakin membaik, sampai aku mendapatkan pengakuan dari semuanya atas hasil seniku. Saat tinggal di sana, barulah kusadari aku ingin kembali ke sekolah dan belajar seperti murid normal lainnya. Jadi selama jam luangku akan kubaca buku-buku yang kuperlukan untuk mengejar ketinggalanku dalam pelajaran sekolah. Aku memasang targetku sendiri untuk keluar dari sana dan kembali bersekolah. Tapi sebelum aku bisa melakukan semua itu, berat badanku harus mencapai 50 kg agar bisa keluar dari sana. Hari itu datang juga, waktunya untuk memeriksa berat badanku. Kuingat saat itu dan ingat betapa senangnya diriku. Aku terbiasa melihat angka timbanganku turun, dan perasaan yang sama menghampiriku saat melihat angka timbanganku naik. Aku tahu tinggal sedikit lagi, dan dokterku juga percaya aku bisa melakukannya. Aku duduk dan bicara dengan dokter terlebih dahulu tentang apa yang kurasakan dan menjelaskan bagaimana pandanganku berubah dalam melihat sesuatu. Kemudian ia berkata, "Oke, saatnya untuk lompat ke timbangan." Maksudnya, bukan benar-benar lompat, tapi aku terlalu bersemangat hingga hampir melakukannya. Segera ku dekati dan menaruh 1 kaki di timbangan, kemudian kaki satunya lagi, dan melihat jarumnya bergerak-gerak dan memantul di antara angka 50, hingga akhirnya berhenti di angka 50 lebih. Aku berhasil!
Aku mencapai tujuanku dan diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Aku udah lama nggak berada di rumah dan sekolah, sampai merasa bahwa teman-teman dan keluargaku selalu memperhatikanku, mengawasi setiap gerak-gerikku karena mereka tahu tentang penyakitku. Sampai mereka akan terus mencoba membuatku makan lagi dan lagi, bahkan saat aku nggak ingin makan. Aku merasa mereka nggak percaya padaku, dan itu membuatku nggak nyaman. Itu seperti bekas luka yang nggak bisa hilang yang akan terus mengingatkanku akan betapa menyedihkan dan memalukannya diriku dulu. Aku sudah sembuh, aku tahu itu, dan aku ingin diperlakukan seperti orang normal. Sekolah terasa berat bagiku, sangat sulit untuk bergaul dengan teman-teman lamaku, dan gak seorang pun yang memperlakukanku seperti sebelumnya. Alhasil, aku pindah ke sekolah baru, di mana gak ada yang tahu tentang diriku dulu. Dan aku mengalihkan fokusku pada pelajaran dan hobi seniku lagi. Aku mendapat teman baru, dan lulus dari sekolah menengah serta berhasil masuk ke universitas yang kuimpikan. Meskipun berat badanku sudah normal, anoreksia masih memiliki efek pada diriku. Contohnya, aku akan menghindari makanan yang menurutku berlemak dan gak menyehatkan, walaupun aku tahu rasanya pasti enak. 2 tahun yang lalu aku bertemu pacarku, yang jatuh cinta pada kemampuan seniku. Tapi tiap hari ia akan mengatakan bahwa aku cantik. Walau awalnya kukira ia hanya merayuku, setelah tiap hari dipuji seperti itu, aku mulai percaya bahwa aku benar-benar disayangi apa adanya diriku. Dan aku mulai menerima diriku sendiri. Pacarku senang memasak, dan sekarang aku suka makan. Aku berhenti memilih-milih makanan, dan menikmati apa saja yang terasa enak, dan aku suka menghabiskan waktu dengannya seperti makan bersama sambil menonton film. Makan seharusnya bukan sesuatu yang membuat stres, tapi merupakan jalan untuk menyatukan orang bersama, dan memberi bumbu pada kehidupan seperti yang kita lakukan pada makanan. Kuceritakan tentang masa laluku, walau nggak begitu lengkap. Tapi ku beritahu ia bahwa aku sudah melewati masa itu dan ingin diperlakukan seperti orang normal, yang sehat, dan itulah yang dilakukannya. Jika kamu memerlukan bantuan kebutuhan medis dan mental, Halodoc bisa membantumu. Di aplikasi gratis Halodoc, kamu bisa langsung ngobrol dengan dokter dan ahli kesehatan mental. Kamu juga bisa membeli obat-obatan dan obat resep dari apotek terpercaya di seluruh Indonesia yang akan diantarkan langsung ke rumahmu dengan Gojek. Dan kamu bisa juga membuat janji dokter di klinik atau rumah sakit yang kamu pilih. Klik link di bawah ini untuk mencoba ya.